Baik, terima kasih Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh Nusantara ini ya, karena kombel kita kayaknya mencakup dari Sabang sampai Merauke. Cuman mayoritas yang ada di sini Jemberis masih. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apa kabarnya di siang hari ini? Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah Jelas, jelas. Jelas dulu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kerelaannya untuk hadir pada siang hari ini. Sebentar saya spotlight biar kelihatan wajah saya meskipun blur ya. Baik. Tetap semangat ya Bapak Ibu, meskipun ini cuacanya sedikit panas, tapi sepertinya agak mendung jadi sejuk. Seperti yang sudah Bapak Eko sampaikan di awal, kegiatan ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam rangkaian kegiatan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Terima kasih banyak saya ucapkan kehadirannya, kerelaannya untuk meluangkan waktu pada siang hari ini untuk sama-sama kita berbagi ya, berbagi untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Saya ucapkan apresiasi setingginya kepada pihak-pihak yang sudah mendukung, terutama ini satu kombel yang luar biasa yang sudah mewadahi kita 3 pertemuan berturut-turut G2B. Semoga selalu jaya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung bisa segera bergabung di PMM karena luar biasa sekali manfaatnya. Jadi harapan saya apa yang kita sama-sama pelajari hari ini bermanfaat lebih luas, utamanya dalam bidang pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, ini siang dan sudah jam-jam rawan ini sepertinya. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini agar mungkin lebih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Lebih semangat jika nanti mohon di unmute. Jika nanti saya mengucapkan selamat siang, mari dijawab dengan afirmasi positif pada diri kita. Dengan bergerak juga supaya lebih sehat. Selamat siang, boleh direspon dengan siang-siang belajar menyenangkan, gitu ya. Bisa nggak? Karena ini yang berada di depan adalah guru SD, jadi ya mohon maaf dan harap maklum gitu. Bisa ya Bapak Ibu, monggo di-unmute, kita sama-sama untuk bersemangat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Belajar. Oke. Belajar Masih ada yang salah ini, moderator kayaknya salah ini. Salah. Diulangi lagi. Oke, saya ulangi Ibu, petunjuknya seperti ini. Selamat siang Bapak guru hebat. Siang-siang belajar menyenangkan, gitu ya. Oke. Selamat siang Bapak guru hebat. Siang belajar menyenangkan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Baik. Bapak guru hebat sekalian, baik bisa di-mute ya kalau sudah. Berarti ibu setelah makan foto. Pak Eko bisa dibantu untuk mute mungkin. Saya habis makan foto bareng dengan guru-guru. Tapi tidak usah ke susu. Nikmati aja. Oh, sudah dibantu. Siap, Bapak Ibu guru sekalian, saya berada di sini di depan layar yang paling besar, bukan dalam artinya saya yang paling besar. Kalau size mungkin iya ya. Dalam artian bukan ilmu saya yang paling hebat dari Bapak Ibu guru dan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat sekalian. Siang hari ini mari kita sama-sama sharing
belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Saya belajar dari jenengan semua dan saya akan memberikan sedikit yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk dibagi di sini. Harapannya supaya lebih bermanfaat bagi orang yang lebih luas lagi. Terima kasih. Selanjutnya, sudah jelas nggak judul di sana ada diseminasi budaya positif. Sebentar Bapak Ibu. Nah, baik. Mengawali pertemuan kali ini seperti apa yang sudah dikatakan oleh Lao Tzu, seorang filsuf ya. If you want to become full, let yourself be empty. Jadi, mari sama-sama siang hari ini kita kosongkan gelas, karena kalau kita tetap membiarkan gelas kita penuh, seberapapun air yang akan masuk akan tumpah. Jadi, kalau kita kosongkan, insya Allah akan menjadi gelas yang penuh ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Budaya positif. Bapak Ibu, kita interaktif saja ya siang hari ini. Saya dan Anda sama-sama berbagi pengalaman. Coba, kalau mendengar budaya positif, kira-kira yang ada di benak Bapak dan Ibu hebat sekalian ini apa ya kira-kira? Yang Budaya baik-baik, positif. Bu. Oh, yang baik-baik, Pak Eko. Terima kasih. Boleh type on the chat. Yang malu-malu untuk open mic. Yang open mic boleh. Silakan raise hand boleh. Atau langsung open mic-nya. Ask to unmute. Silakan. Saya pantau di chat. Budaya positif. Kira-kira yang Bapak Ibu guru sekalian asumsikan. Oh, ada Pak Anas. Terima kasih Pak Anas. Iya Pak Anas, bagaimana ini? Menurut Pak Anas, apa budaya positif? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan positif, Bu. Oh, kebiasaan perilaku positif ya Pak? Luar biasa, terima kasih. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Boleh di lower hand, Pak Anas. Monggo, yang mau share pengalamannya kira-kira budaya Saya positif. Bu, Nurusoba Bu. Oh, Bu Nurusoba, sip. Nah, budaya positif menurut pandangan saya kebiasaan baik atau bagian dari disiplin positif yang sudah membudaya tanpa sadar, tanpa diperintah. Waduh, Itu, ini Bu. ya kalau sekolah penggerak sudah langsung tahu ini. Ya, terima kasih Bu Soba. Baik. Ya, Banyak sama-sama. sekali, terima kasih banyak. Banyak sekali ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, implementasi atau perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal untuk diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter anak. Itu adalah budaya positif yang berusaha kita bangun dengan adanya disiplin positif. Dua pertemuan ke belakang ya kita sudah banyak membahas ini. Saya akan review sebentar saja untuk merefresh ya, merecharge energi tentang budaya positif ini supaya kita pun punya energi yang positif. Oke, selanjutnya. Nah, budaya positif ini erat kaitannya dengan beberapa hal yang Bapak Ibu bisa perhatikan yang ada di layar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang akan kita bahas selanjutnya, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta yang terakhir yang akan membuat kita selalu positive thinking ya nantinya, segitiga restitusi. Baik. Nah, seperti apa sih itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya izin stop share sebentar ya. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya sejenak. Kita akan menonton sebentar ini tayangan karena kita tidak bisa praktek sama-sama berada di ruang virtual. Jadi Bapak Ibu silakan memperhatikan dan mengambil hikmah dari tayangan yang sebentar lagi Bapak Ibu dan kita bersama saksikan. Ya. Di sini akan ada siapa? Akan ada yang baju hitam, nanti tokohnya ada Anas, yang baju putih warnanya namanya Udin. Nah, mohon diperhatikan dengan seksama ya Bapak Ibu.
Sebelumnya apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Oke, Bu. terima kasih. Dengar. Buatnya Baik, sudah bisa. Apakah videonya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, lancar Bapak Ibu bisa di streaming dengan lancar? Lancar. Lancar, Bu. Siap. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, dari video tadi, saya kira apa yang terjadi ya? Apakah Anas melepaskan kepalan tangannya? Boleh open mic atau type on the chat. Nah, boleh ditulis nomor 1. Ini pertanyaan saya yang nomor 1. Apakah Anas melepas kepalan tangannya? Anas itu yang berbaju hitam ya. Udin yang berbaju putih. Silakan Bapak Ibu, boleh dibantu untuk respon, boleh langsung, boleh type on the chat. Sudah ada Pak Eko, mungkin saya dibantu. Tidak melepas Bu Zaki. Oh, tidak melepas. Anas goyang. Anas, bukan Udin. Anas yang berwarna hitam. Ada jawaban yang berbeda mungkin? Saya lihat di chat ini. Oh, ada jawaban yang out of the box ini dari Pak Sanju. Mereka berdua sedang melepaskan kepenatan sejenak. Pak, pertanyaannya apakah Anas melepas kepalan tangannya, Pak? Oke, baik Bapak Ibu silakan, monggo. Boleh open mic. Yang hitam, coba direview kembali. Yang hitam, kira-kira melepas nggak? Tadi jawaban dari siapa ya? Barusan ya. Pak Wildan ya, Pak Wildan silakan di unmute. Bagaimana Pak Wildan Purba? Iya Bu Zaki, terima kasih. Sepertinya tadi saya nonton videonya Pak Anas tersebut ini menggenggam tangannya kuat-kuat ya. Dan yang Pak Udin itu saya lihat tadi adalah seperti ingin melepaskan gitu Bu ya. Pak Anas yang baju apa? Pak Anas yang baju hitam. Pak Udin yang hitam ya. Oke, mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Terima kasih Pak Wildan.
Oke, bisa dikembalikan nggak ya? Atau ada yang bernama Anas di sini? Oh, ada namanya Pak Anas ya. Pak Anas, apakah tadi Pak Anas melepaskan genggamannya, Pak Anas? Pak Anas? Assalamualaikum, Pak Anas. Apakah masih Iya, on? Bu. Iya, Iya, Pak Anas. Apakah Pak Anas tadi menonton videonya? menonton Bu, sekilas Bu. Tadi melepaskan genggamannya Bu. Oh, melepaskan. Kita cek ya sebentar apakah benar. Yes, jawabannya Pak Anas benar. Pak Wildan. Yeay. Mungkin kebalik ya tadi Pak Wildan. Yeay. Nanti dapat permen beli sendiri ya Pak di kantin sekolah. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Selanjutnya, nah kenapa kira-kira ini? Nah, saya beri spoiler ya jawabannya. Pak Anas tidak mampu menahan godaan, betul tidak? Digelitikin segitu keras sama Pak Udin. Karena digelitikin sama Pak Udin, Pak Anas menyerah. Nah, Pak Anas jangan menyerah begitu mudah ya kalau dalam kehidupan nyata. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua Bapak Ibu, monggo bisa ikut ya, kita saling-saling biar nggak ngantuk juga, monggo bisa ada fitur chat di sana, boleh jawab di sana atau boleh open mic langsung, raise hand, nanti saya bukakan. Silakan. Apakah Udin melepas kepalan tangannya? Waduh, ini jawabannya pasti semuanya saya yakin no. Tapi sekarang saya ingin tahu alasannya kira-kira Pak Udin ini nggak melepas kepalan tangannya kenapa ya? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Oh, ada yang type on the chat. Iya, Udin tidak melepas. Ibu Margareta, terima kasih. Kira-kira kenapa Ibu kok Udin tidak melepas? Saya undang langsung sepertinya ya. Bu Margareta, monggo saya minta Bu Margareta boleh ya untuk berpendapat di sini, boleh di unmute Bun. Oke. Baik, Bu Zaki, terima kasih untuk kesempatannya. Kira-kira kenapa nih Bu? Udin kok tidak mau melepas kepalan tangannya nih? Mungkin si Udin sedang mempertahankan sesuatu yang berharga menurut dia di dalam tangannya, Bu. Oh iya, katanya Bu Margareta ini mempertahankan dengan kekeh ya, dengan gigih ya Bu Reta ya. Mungkin ada sesuatu di dalam tangannya yang berharga menurut dia yang tidak ingin dia lepaskan begitu saja, Bu. Iya, baik-baik. Bahkan disogok pun pakai uang nggak mau, digelitikin nggak bisa ya. Baik-baik. Terima kasih Bu Reta sudah berbagi pendapat. Oke, kita lihat jawabannya Bu Reta. Apakah ada yang berpendapat yang lain Bapak Ibu? Monggo boleh type on the chat atau boleh nih. Satu lagi. Monggo yang mau boleh raise hand. Siapa ya? Monggo yang mau boleh raise hand. Oh, Bu Indah ini sepertinya. Bu Indah, silakan Bu Indah. Kira-kira kenapa Bu Indah? Pak Udin ini kok nggak mau melepas kepalan tangannya, Bu Indah? Bu Indah, halo? Halo? Ya, terima kasih Bu Indah. Gimana ini menurut Bu Indah? Terdengar, Bu? Sudah jelas sekali suara merdunya. Menurut saya karena Pak Udin mempertahankan apa yang menurutnya berharga, sehingga sekalipun digoda dengan cara apapun, diintimidasi dan lain sebagainya, Pak Udin tetap berusaha mempertahankan begitu, Bu. Oh, luar biasa. Wow, terima kasih Bu Indah sudah berpendapat hampir sama dengan jawaban Bu Reta ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dia mampu menahan godaan berupa apapun dan teguh pendirian. Hampir sama ya, sepakat dengan Bapak Ibu guru ibu-ibu guru hebat tadi yang sudah berbagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru. Nah, sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol atas diri kita? Kita Boleh, sendiri, Bu. Oh, kita sendiri ya. Terima kasih Bu Purnia ini sudah gatal Lurus, Bu. pendapat Lurus, Bu.
Oh, Bu Nurus juga, nggih, saya baca yang di chat. Bu Nurus, terima kasih, betul. Yang memegang kendali atas diri kita adalah kita sendiri. Kira-kira kalau Pak Anas tadi kenapa ya kok dilepaskan, Bu? Kira-kira kenapa Pak Anas tadi? Terpaksa sepertinya ya. Oke, tapi ketika terjadi keterpaksaan, apakah itu akan berdampak baik pada diri kita? Boleh salah seorang bisa merespon? Apakah jika kita melakukan sesuatu yang terpaksa, itu akan berdampak baik pada diri kita ataupun orang lain? Tidak baik, Bu. Siap, terima kasih. Jadi itu yang dijelaskan dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk merubah paradigma atau pola berpikir kita tentang teori stimulus, respon, serta teori kontrol, Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan ini sama dengan apa yang kita alami setiap harinya. Murid kita pun seperti itu, tidak mau seperti kita. Kita pun juga tidak mau dipaksa sebagaimana murid kita pun akan merasakan hal yang sama. Nah, kalau dulu kita kebanyakan pasti banyak yang masih menganut teori stimulus respon. Saya pun demikian ya. Jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak ditamparnya. Di tamparan pertama. Yang pertama stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Tapi berbeda dengan teori kontrol atau pilihan. Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk biasanya dilihat sebagai satu kesalahan. Kamu salah nih, kamu terlambat. Tapi kalau teori kontrol, dia akan melihat semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Mungkin terlambatnya karena yang saya pelajari dari apa yang sudah disampaikan Pak Eko beberapa minggu yang lalu, mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin dia malamnya membantu orang tua. Dan ini saya alami pribadi. Beberapa minggu yang lalu saya menanyakan pada murid saya yang beberapa kali terlambat dan saya tercengang. Ketika saya menanyakan apakah dia sadar kalau dia itu sedang melanggar keyakinan kelas. Kebetulan kami sudah memiliki keyakinan kelas dan dia menceritakan kronologinya dan oh ya benar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan ada alasan yang melatar belakang itu semua yang perlu kita pahami dan kita diskusikan untuk mencari solusi bersama. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, itu di teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang sudah kita praktikkan bersama baru saja, yang kita lihat baru saja. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sementara pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, kalau pada teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya menang-menang. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana nih seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Di depan saya sudah memberikan satu ilustrasi gelas kosong, ya, didukung dengan pernyataan Stephen Covey. Beliau berpendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda atau cara berpikir Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, sejauh ini Bapak Ibu sudah bisa merefleksikan ya kira-kira? Baik. Nah, pembelajaran paradigma baru ini apa sebenarnya? Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan, kompetensi, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat nilai-nilai Pancasila yang coba dikembangkan dan dengan profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu tentunya. Nah, baik. Kita akan mengulik bagaimana itu nilai-nilai Pancasila melalui disiplin positif. Nah,
Disiplin positif adalah sesuatu yang baru ya. Bukan hal baru sebenarnya, cuman kita gencar-gencarnya saat ini untuk mengkampanyekan yang namanya disiplin positif. Diane Goes menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Seperti kita pada siang hari ini, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri Bapak Ibu, yaitu belajar untuk kontrol agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini apa sih? Di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita mengenalnya dengan nilai-nilai kebajikan universal atau virtus ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa. Dan ini adalah tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol disebut nilai kebajikan ya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi secara intrinsik. Sehingga akan tergerak itu motivasinya dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau kita di Indonesia, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, cita-cita kita adalah profil pelajar Pancasila. Kira-kira masih ingat tidak Bapak Ibu Guru? Ada berapa aspek dalam profil pelajar Pancasila? Monggo bisa berbagi, ada berapa? Boleh di-unmute Bapak Ibu sekalian? Atau raise hand? Oh, ada sahabat saya ini. Terima kasih Bu Rahma sudah hadir. Bu Rahma bisa dibantu kira-kira masih ingat gak ya profil pelajar Pancasila itu? Boleh di-unmute Bu Rahma? Ibu Rahma? Oh, sepertinya sedang sibuk ya. Oke, ada yang bisa bantu? Mungkin type on the chat, Bapak Ibu. Ada 6 aspek ya dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa bantu nih? Saya agak amnesia, ada 6 aspek di profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dibantu. Wah, teman-teman malu sepertinya ini Bunia. Kalau Bunia apa masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada lagunya nih ya Bunia ya. Profil pelajar Pancasila ada berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. 6 ya Bu? Iya, betul. Ya, sepertinya sudah saya sebutkan semua. Dan bertakwa kepada itu teman-teman. Ya, dan berakhlak. Oke, ada lagunya ya Bunia ya. Terima kasih Bunia sudah berbagi. Jadi ada lagunya. Teman-teman sekalian bisa melakukan di kelas ya untuk dibagikan kepada murid-murid kita. Oh, ini ada yang di chat. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Wah, luar biasa. Kreatif. Satu lagi Bu Reta, bernalar kritis. Tepat ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Kurnia tadi. Ini ada lagunya Bapak Ibu. Apa berkenan mendengarkan suara saya yang tidak bening? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu ya. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Nah, itu cita-cita dari kebajikan universal yang digaungkan oleh Kemendikbud ya, untuk kita sama-sama membudayakan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya beri guideline-nya ya di sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ataukah nomor 4, Bapak Ibu? Boleh berkolaborasi di sini dengan menuliskan nomornya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur Bapak Kepala Sekolah, lalu dapat SP?
Atau Bapak Ibu sekalian ingin dapat pujian dari atasan? Bagus. Bagus Pak Eko sudah hadir tepat waktu. Bagus Bu Nia sudah hadir pukul 5 1 jam sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan yang Anda lakukan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Ataukah motivasi yang lain, kombinasi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silakan, saya ingin dengar. Oh, ada yang berpendapat. Monggo. Oke, ada yang lain? Monggo Bapak Ibu. Kita sama-sama tidak ada salah dan benar di sini. Kita sama-sama merefleksi diri. Kira-kira apa ini? Apa kombinasi antara ketiganya? Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Ada Bu Risma, oh, ada Bu Desiana, ada Bu Nia ini, ada Bu Indah yang sudah ikut. Oh, banyak. Terima kasih. Bu Cintika, terima kasih banyak. Ini rekan kita dari Bondowoso ya. Terima kasih sudah hadir. Datang tepat waktu karena takut materinya tidak selesai. Terima kasih Bu Cintika ya. Masing-masing kita punya motivasi ya Bapak dan Ibu Guru yang sudah memiliki nomor 3 luar biasa. Saya beri apresiasi yang luar biasa karena itu yang menjadi tujuan kita ketika kita sudah memiliki disiplin positif Bapak Ibu. Baik. Nah, motivasi manusia itu menurut teori motivasi manusia itu ada motivasi eksternal ya, dan juga motivasi internal. Kalau nomor 1 dan 2 tadi masih motivasi eksternal, sedangkan tujuan disiplin positif kita adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau sudah kita datang on time itu tenang ya Bapak Ibu. Saya merasakan sendiri. Saya ini kaum deadliners yang seringkali datangnya itu 3 menit atau 5 menit sebelum bel berbunyi. Dan itu sudah rasanya tidak nyaman. Tapi ketika kita benar-benar early ya, semuanya sudah di-prepare dan datang lebih awal, itu rasanya bahagia gitu kayaknya, semuanya lebih tenang gitu. Itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, katanya Bapak pendidikan kita, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan artinya kita bisa semena-mena, kita bisa semaunya sendiri, tapi juga cakap membuat perintah untuk diri kita sendiri. Ini artiannya luas ya Bapak Ibu. Kita sama-sama merefleksi, jadi bukan artinya merdeka, kita bisa berbuat semaunya, tapi ada hak-hak orang lain yang berada pada kita. Jadi jangan sampai kita langgar hak-hak orang lain tersebut. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan hukuman di kelas? Coba ini, saya minta kejujurannya. Apakah pernah melakukan hukuman di kelas, Bapak Ibu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, sering. Ya, pasti semua guru pernah ya, Bu. Saya pun juga pernah. Kalau di Tapi lembaga saya yang tidak, membuat Bu. Bagaimana, Bu? Kalau di lembaga saya tidak, Bu, karena anak usia dini. Terima kasih luar biasa, Bun. Dan itu harus selalu dibudayakan ya, sudah berada di jalan yang benar. Kita ini yang masih harus diluruskan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ternyata yang membuat saya tercengang bukan hanya punishment yang berbahaya, tapi reward pun berbahaya. Jadi penghargaan itu berlaku sama loh dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Yang hasilnya atau apa? Akan apa hasilnya? Menjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti saya akan menjelaskan ini lebih jauh. Ya, lalu dia juga akan mengurangi ketepatan. Penghargaannya jadi tidak efektif dan penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Seperti apa contohnya? Nah, Bapak Ibu, ketika kita dihukum oleh penghargaan itu bisa menurunkan kualitas kita. Sebagai contohnya, misal kita mengejar satu prize atau reward, maka kita akan
melakukan segala cara kadangkala untuk mendapatkan itu, dan itu akan mengurangi nilai diri kita. Penghargaan mematikan kreativitas. Kita juga akan melakukan apapun ya, sampai bisa plagiat misalnya. Padahal kita bisa memunculkan ide-ide kreatif kalau kita mau dan kalau kita ingin. Cuman karena kita sudah terpancang pada satu reward, maka sudahlah, yang penting aku dapat hadiahnya. Dan penghargaan tentu saja mengurangi motivasi intrinsik. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah ya paradigma kita. Kita boleh Kak. Jadi nggak boleh nih. Pertanyaannya akan muncul seperti ini. Jadi nggak boleh nih dikasih penghargaan. Nah, kita bisa memberikan dengan bentuk lain nanti. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, ini namanya apresiasi. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang baik ya, maunya diberikan hal yang positif, kita bisa memberikan dalam bentuk apresiasi. Bagaimana itu? Kita kasih pengakuan secara khusus, secara pribadi, lalu ke semua murid bergantian, lalu beri pengakuan itu secara konsisten. Hebat sekali nak, sudah bisa menyelesaikan ini, baik sekali. Terima kasih sudah berusaha. Dan kita berfokus pada proses, bukan pada hasil. Seperti apa contohnya? Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita bisa memberikan apresiasi semacam itu Bapak Ibu. Saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalnya. Atau terima kasih nak untuk rasa tanggung jawabnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Tidak diberikan di depan, tapi kita memberikan satu apresiasi karena mereka telah melalui proses dan telah melakukan kebaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah tadi saya bertanya, pernah melakukan satu hukuman? Iya, pasti tahu bedanya hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi seperti apa? Coba, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor Bapak Ibu. Kira-kira, saya mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Monggo, boleh di-unmute, boleh ikut serta di sini. Boleh juga type on the chat. Nomor 1, hukuman. Wah, Pak Eko, sering menghukum ya Pak Eko? Tidak, baik. Bu, sudah tobat. Hukuman, luar biasa. Tidak sering, tapi pernah ya Pak, kita tos. Iya. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Apakah dulu kita sering atau pernah mengalami ini? Ini pertanyaan saya. Kalau zaman kita ya kayak tua banget. Zaman beberapa tahun yang lalu mungkin masih ditemukan hukuman-hukuman semacam ini ya Bapak Ibu. Saya pernah menemui satu murid yang harus menulis 1.500 kali. Wah, luar biasa ini. Ini merupakan satu hukum. Dan yang nomor 2, ada pendapat? Saya lihat kolom chat. Nomor 1, hukuman. Sebentar Bu Jaki. Yang hukuman Bu Jaki. Itu pengalaman bukan menulis berapa kali, 100 kali bukan. Tapi gini, anak itu tulisannya jelek. Berkali-kali jelek. Terus kalau akhirnya disuruh menulis kembali dari awal sampai akhir. Nah, itu apakah termasuk hukuman ya, Bu? Oke, pertanyaan saya kembalikan dulu Bu Soba. Apakah itu disepakati di awal Ibu Nurul Soba? Atau tidak? Tidak. Kalau pada saat itu terjadi dan otomatis, kira-kira itu menyakitkan nggak bagi murid Ibu Nurul Soba? Sakit rasanya sebenarnya. Maka itu bisa dikategorikan sebagai hukuman. Hukuman ya. Oke, terima kasih. Ibu Desiana, terima kasih. Bu Asri, Bu Nia, wah hukuman sepakat. Bu Nia, nah, saya ingin tahu nih Bu Nia kok menyebutkan konsekuensi. Kenapa ya Bu Nia? Ya Bu. Kenapa ini? Iya, pasti ada alasannya nih. Iya, Kenapa? karena saya pikir ini
mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kalau mencatat sampai 100 kali, akhirnya anak akan tertanam dengan baik supaya tidak terlambat lagi. Saya pikir Oke, mungkin tapi seperti itu. ketika mencatat 100 kali, tangannya kira-kira sakit nggak, Iya, Bu? ya, sakit. Apakah itu akan jadi trauma ataukah akan berdampak baik? Mungkin saja. Terima kasih Bu Nia sudah berpendapat ya. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan nomor 2, 3, 4, dan 5? Ada yang mau berpendapat secara langsung? Silakan, 2, 3, 4, 5 ini. Kita langsung bahas nih, 2, 4, 5. Ada Bu Silvi kayaknya nih, Bu Silvi. Bu Silvi, menurut Bu Silvi gimana nih? Menurut Ibu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Bu? Apakah hukuman atau konsekuensi Bu Silvi? Ibu Karoma Selvia, boleh di unmute Bun? Berbagi kita sama-sama di sini ya, sama-sama sharing. Ya? Sepertinya sedang ke belakang ini Bu Silvi. Ibu Eni Herawati, berkenan berbagi. Ibu Eni, apakah hukuman ataukah konsekuensi Bun? Nomor 2, 3, 4, dan 5. Oh, masih out, mungkin masih sholat ya. Baik, kita berpositif thinking saja. Saya lihat di kolom chat, apakah ada? Oke, teman-teman. Oh, ada yang menjawab ini, Bu Desiana. Terima kasih, Bu Desiana. Bu Desiana nih dari mana ya? Saya pengen kenalan deh. Bu Desiana dari mana? Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari mana, Bu Tanah Desiana? Toraja, Sulawesi Selatan. Wow, jauh sekali. Terima kasih sudah hadir siang hari ini, Bu Desiana. Tetap semangat ya. Menurut Ibu Desiana itu berupa hukuman, teman-teman. Waduh, apakah sudah tepat? Wah, kita cek sama-sama ya. Lari mengelilingi lapangan, lapangan basket 2 kali karena terlambat. Merupakan hukuman. Tepat sekali. Terima kasih Bu Desiana. Lalu yang ketiga, push up. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Sepertinya teman-teman juga bersepakat ini ya. Konsekuensi. Yang terakhir juga merupakan konsekuensi. Seperti apa sih perbedaannya? Ya. Hari Jumat Sabtu. Bu Riza bocor sepertinya. Boleh di-mute dulu Bu Riza. Sebentar lagi saya minta pendapatnya ya. Baik. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ternyata ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat bersama di tabel. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi konsekuensi, sesuatu yang terjadi. Oke. Pak Eko, Iya, saya bilang gitu. Yuk. Saya mute all dulu ya. Oke, terima kasih. Oke. Lalu membuat anak sakit, yang satunya merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Saya paham dan saya pasti yakin Bapak Ibu guru semua sudah memahami ini di luar kepala. Nah, kita merefresh lagi bagaimana apa yang sudah kita refleksikan lagi, yang sudah kita lakukan di kelas bagaimana ya Bapak Ibu. Baik. Sementara ada sesuatu yang ditawarkan yang lebih indah daripada hukuman dan konsekuensi. Nah, yang namanya Mbak Restitusi ini ya. Mbak Restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses, Bapak Ibu guru sekalian. Proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin, apa sih yang mereka tujukan nantinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
menurut Dain Gosen 2004. Nah, lalu kalau dibedakan bagaimana? Nah, kalau hukuman jelas ya, hukuman masuk pada identitas gagal. Sementara disiplin positif ada konsekuensi dan restitusi. Hanya kalau di konsekuensi ini masih netral Bapak Ibu. Karena masih ada beberapa yang membuat tidak nyaman. Nah, jadi murid dan anak dibuat tidak nyaman, tapi kalau di restitusi murid dibuat kuat dalam kurun waktu atau untuk tujuan jangka panjang. Murid juga dibuat bertanggung jawab, bukan dimonitor dan disupervisi terus-menerus Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri restitusi? Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan restitusi, sebagaimana tema kita hari ini ya. Penerapan segitiga restitusi dalam membangun disiplin positif. Ini masih dalam rangka kita mengenal yang namanya disiplin positif. 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu guru sekalian, kalau menyimak 2 webinar sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri, ya. Saya hanya mengulas dan memperlihatkan kembali, merefresh ingatan kita supaya bisa kita aplikasikan segera di lingkungan tempat kita mengajar. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, untuk melakukan sebuah restitusi yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat satu keyakinan kelas dulu yang disepakati oleh seluruh warga, utamanya di kelas, keyakinan kelas. Lalu pertanyaan yang muncul, kenapa sih kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, lalu akan muncul kalau saya beri pertanyaan pemantik yang lain, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Terus mengapa kita memiliki peraturan dan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, tentu saja sebenarnya ini ditujukan untuk mendorong atau mendukung motivasi intrinsik untuk kita kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan kita dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu sendiri. Sebenarnya keyakinan kelas itu juga sumbernya dari peraturan, hanya kita kemas supaya anak-anak tidak terkungkung dengan kata peraturan. Kalau kita bisa buat di diagram akan seperti ini. Core-nya masih peraturan kelas, tapi kita membuatnya jadi lebih ramah dengan keyakinan kelas yang tujuannya supaya kita bisa menjadikan lingkungan belajar kita lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nih, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu apa sih? Kalau peraturan, satu contoh kalimatnya ya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi keyakinan kelas kita kembalikan lagi pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu masuk ke nilai apa? Oh, masuk ke tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk pada nilai-nilai kebajikan, keselamatan, juga menghormati orang lain. Hitung ya Bapak Ibu. Sudahkah kita membuat keyakinan kelas? Baik, nah ketika membuat keyakinan kelas tentu saja kita semua tidak lepas dari yang namanya kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Kebutuhan dasar itu yang harus kita gali ya, harus kita ketahui. Kadangkala di kelas kita menemukan anak-anak yang bermasalah. Nah, ternyata apa yang kurang? Kebutuhan dasar mereka apa yang kurang terpenuhi? Survival kah? Power kah? Freedom kah? Fun kah? Love and belonging kah? Misalnya power, apa itu power? Kekuatan ya, penguasaan. Kalau survival itu bertahan hidup, seperti kita butuh makan, kita butuh keamanan. Selanjutnya penguasaan. Saya bilang tadi power ya.
kita butuh diakui. Kita butuh diakui pencapaiannya. Kita butuh memiliki pencapaian dan lain sebagainya. Freedom, bebas. Lalu kita juga punya yang namanya kebutuhan kesenangan. Lalu ada juga kasih sayang dan rasa terima. Oke. Yang itu semua nantinya Bapak Ibu akan menentukan kita, kalau kita tahu kita tidak akan berada pada posisi kontrol yang masih memiliki stigma negatif. Saya yakin kita semua pasti sudah melalui ini ya, Bapak Ibu guru yang sudah lama berkecimpung. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita kosongkan gelas, kita akan belajar menjadi seseorang yang memiliki posisi kontrol yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah banyak dijelaskan ya di webinar series sebelumnya. Identitas gagal kalau kita merupakan atau memposisikan diri kita pada posisi kontrol penghukum, lalu pembuat orang bersalah. Contohnya misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya, memberontak hasilnya. Lalu murid akan berkata nantinya kalau mereka sudah lelah, capek, sering dihukum, biar saja deh, nanti juga marah-marah lagi. Ya, dampaknya ternyata masih diulang setelah kita memberikan satu hukuman. Begitupun dengan membuat orang merasa bersalah, teman maupun pemantau, masih ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Lalu ada posisi kontrol kelima Bapak Ibu selaku manajer, ini yang harus kita pelajari sama-sama. Saya pun demikian. Saya pernah menjadi penghukum, pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah, teman juga pernah, pemantau pun juga sering. Jadi yang sulit memang memposisikan diri kita menjadi manajer. Karena untuk menjadi manajer kita pun harus menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Ketika kita menjadi seorang manajer, maka yang kita perbuat, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misal, apa yang kita yakini, kalau mereka ada buat salah ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu kita kuatkan itu pribadinya, bukan untuk menggali kesalahannya, tapi mencari potensinya. Bagaimana dia bisa membuat solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Lalu kita juga menempatkan individu tadi, murid kita, pada sesuatu yang positif, sehingga dia memiliki dunia berkualitasnya. Sehingga nantinya murid bisa berkata nih, bagaimana ya Bu cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, setelah itu dia bisa mengevaluasi diri dan harapannya pasti bisa memperbaiki diri Bapak Ibu guru sekalian. Baik, ada 5 posisi kontrol di sini ya. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Oke. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Sudah lupa? Boleh di-unmute. Selamat siang Bapak Guru hebat. Siang Ibu. Belajar menyenangkan. Terima kasih Pak Sanju. Supaya lebih lebih semangat sekali lagi ya. Kalau saya bilang selamat siang Bapak Guru hebat. Siang Belajar menyenangkan. Baik, sekali lagi boleh di open mic-nya biar nggak ngantuk, ini jam-jam rawan ya Bu Nia ya. Iya. Selamat siang Bapak Guru hebat. Siang. Belajar menyenangkan. Terima kasih, keren sekali. Biar tidak ngantuk nih, saya punya sesuatu dari Bapak Ibu Guru tadi sudah tahu ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke. Saya akan putarkan dan saya ingin interaksi Bapak Ibu Guru seperti tadi biar tidak saya saja ya yang di sini mendengarkan suara sendiri ternyata tidak enak. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, saya akan putarkan nih satu video yang bisa merefleksikan diri kita. Bapak Ibu Guru bisa tulis nih kira-kira posisi kontrol yang mana ya yang ada di video tersebut. Baik, disimak ya Bapak Ibu sekalian.
Pagi anak-anak. Bentar, suaranya bisa terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Pagi anak-anak. Silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Penghukum, Bu. Penghukum. Bu Soba semangat sekali ya. Pernahkah Bu Soba? Enggak pernah, Bu. Alhamdulillah enggak pernah kayak Pernah. gitu. Wah, Dan dan ini telah kalau kelas rendah digitukan langsung minta pulang, Bu. betul Bu Soba. Kita lanjut ya. Video kedua. Bapak Ibu bisa berikan komentar melalui chat juga ya. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Selesaikan sampai akhir nggak Ibu? Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kalau ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kira-kira posisi kontrol apa nih yang barusan dipraktekkan oleh si adik ini? Kalau yang adik ini teman ya, Bu. Terus yang sebelumnya adik itu sepertinya mencari kesalahan ya. Oh, good job Bu Soba, teman ya. Ada kata apa yang menunjukkan bahwa itu teman? Ya kita kan teman, sepertinya gitu barusan. Siap. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Iya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana Bapak Ibu Guru? Saya coba lihat kolom chat ya. Sepertinya banyak pendapat di sini. Ada yang sebagai teman. Sebenarnya guru sedang membawa masalah pribadinya ke kelas. Akhirnya murid kena imbasnya ini untuk video yang pertama. Waduh, jangan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah berpendapat. Rekan-rekan guru hebat. Ini video yang sangat inspiratif ya. Dan ini benar-benar menjadi satu kaca bagi kita untuk tidak melakukan hal yang dilakukan guru pertama atau kedua. Mungkin 3 dan 4 masih berefek baik, tapi alangkah
indahnya kalau kita menjadi sosok guru yang kelima. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, rangkaian disiplin positif ini gongnya Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan posisi kontrol selaku manajer, kita bisa dibantu dengan yang namanya segitiga restitusi yang bisa kita aplikasikan di kelas kita Bapak Ibu guru sekalian. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Ketika kita berada pada stage menstabilkan identitas, maka kita bisa memantik dengan setiap orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kamu nak bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Lalu kita validasi nih kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan nih untuk apa kamu melakukan hal tersebut yang lebih efektif untuk dapat mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya. Setelah itu baru berdasarkan jawaban anak-anak tersebut kita bisa mengiring ke step yang terakhir. Kira-kira nilai apa ya yang telah kita sepakati bersama? Nah, baru banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi saya menyebutkan 2 saja. Kita bisa melakukan atau mengatakan beberapa kalimat seperti ini Bapak Ibu ketika kita berada pada stage menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak dan Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Dengan begitu anak akan merasa tenang Bapak Ibu. Tidak hanya dirinya saja yang bersalah di sini. Kita pun pernah melakukan kesalahan dan itu memang nyata gitu Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan atau mengatakan hal ini ketika kita berusaha untuk menstabilkan identitas mereka. Di stage yang kedua ada validasi kebutuhan. Guru bisa mengatakan apa? Nah, beberapa kalimat ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kamu bisa saja kan melakukan hal baik, hal yang lebih buruk, tapi hebatnya kamu tidak melakukannya. Kamu pastikan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau dengan berbicara, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Nah, kita bisa melakukan atau mengatakan hal-hal ini untuk memvalidasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan bisa dengan apa? Bisa dengan kita mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Tentu saja kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi kita kenalkan anak-anak dengan nilai-nilai universal. Bagaimana profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan misalnya. Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah salah satu praktik yang saya lakukan di kelas. Ya, ternyata ketika selesai praktik, saya menanyakan ini kepada anak-anak. Nah, ketika Mizaki melakukan hal seperti itu, apa yang kamu rasakan? Tenang, Miss. Oh iya, tenang. Kenapa? Iya, karena kita nggak kayak langsung disalahkan gitu, nggak langsung dipojokkan gitu. Wah, itu membuat saya, oh ternyata teori yang kita pelajari itu memang sudah eranya diaplikasikan pada anak-anak zaman sekarang. Semoga berkenan ya Bapak Ibu, saya putarkan video terakhir supaya Bapak Ibu lebih termotivasi lagi untuk melakukan restitusi lainnya di kelas, bisa membudayakan sesuatu yang positif. Silakan. Maafkan ini ya suaranya sudah datang. Jadi Bilkis Ibu mendengar cerita dari ketua kelas bahwa Bilkis marah kepada benar. Iya Bu, jadi berat tugas saya dan saya sangat kesal dengan itu. Oke, ya wajar.
Kalau berada di posisi Bilqis mungkin Ibu juga merasa kesal. Tapi apakah Bilqis ingat apa yang sudah Bilqis lakukan? Saya meneriaki Shirley dan meja. Begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti memberikan satu feedback ya. Kira-kira letak menstabilkan identitas di mana? Validasi kebutuhannya di mana? Atau yang terakhir, keyakinan bagaimana? Apakah menurut Bilqis itu merupakan tindakan yang benar? Tidak, Bu. Tadi saya sangat marah karena Shirley melihat tugas saya. Apakah saya harus diam saja jika tugas saya dicatat? Saya kan sudah bekerja keras, mengapa Shirley tidak? Paham apa yang Bilqis lakukan? Bagaimana Bilqis tidak memukul Shirley. Tapi sebelum itu apa ada yang terluka ini? Oh, tidak, alhamdulillah. Ya. Nah, coba dari ini salah. Mengapa ini bisa salah? Lalu apa menurut Bilqis ada keyakinan yang dilanggar? Ada. Apa itu? Saling menghormati dan menghargai. Apakah saling menghormati dan menghargai itu penting? Tentu sangat penting. Mengapa? Karena jika kita menghormati dan menghargai teman, kita akan saling didukung. Wah, hebat, tepat sekali ya. Lalu menurut kamu, menurut keyakinan yang sudah kita yakini bersama, apa yang seharusnya Bilqis lakukan saat Bilqis marahkan? Bersabar dan menahan emosi. Oh, bagus sekali. Lalu, apakah Bilqis bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Tentu bersedia. Oke. Kira-kira bagaimana Bilqis mau menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf pada Shirley, bersabar dan menahan emosi, serta saya akan membantu Shirley jika kurang memahami pembelajaran supaya tidak bercontek kepada yang lain. Luar biasa. Kamu sudah bisa menemukan solusi untuk dirimu sendiri. Bu Guru akan lebih memperhatikan Shirley. Terima kasih Bilqis. Kamu boleh kembali beristirahat. Terima kasih. Sama-sama nak. Oke. Oh, kok saya stop share ini? Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu Guru, hebat. Sebentar saya share lagi ya. Kenapa saya stop share baru saja ya? Oke. Itu tadi demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan sebelumnya, Bapak Guru. Hebat dimanapun berada ya. Tadi ada yang dari Toraja. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya mengingatkan ini pesan moral dari Pak Eko ya. Oke, sudah berada di akhir cerita ini. Mungkin nanti saya kembalikan pada moderator, mungkin ada pertanyaan. Tapi sebelum itu saya selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu Guru hebat, Tara. Nah, monggo ini untuk apa namanya, mengingatkan sebelum nanti diingatkan lagi oleh Bu Nia ya, tentu saja. Ini adalah daftar hadir ya Bapak Ibu, untuk nantinya bisa menjadi sertifikat sebelum kita mungkin bisa dibuka beberapa pertanyaan mungkin ya Bu Nia. Atau sudah cukup jelas? Monggo Bapak Ibu, saya kembalikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Untuk sharingnya terima kasih luar biasa. Semoga apa yang kita sama-sama sharing pada siang hari ini bermanfaat dan kita bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi sehingga bisa memberikan lingkungan atau environment yang positif bagi anak didik kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ainun Zakia telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kami dan sudah sharing pengalamannya waktu melakukan kegiatan restitusi.
Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita lanjutkan pada acara selanjutnya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan. Ada yang kurang jelas nih dari pemaparan materinya, perlu diulang atau bagaimana? Monggo kami persilahkan. Kalau diulang nanti bisa sampai pagi nih Bunia. Perlu di-highlight di bagian mana gitu ya. Oke. Monggo Bapak Ibu. Saya cek dulu ya, ada chat di sini. Hadir. Terima kasih Ibu Marta Sirande sudah hadir. Oke, Bapak Ibu Bunia mungkin bisa. Iya. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Waduh, sudah paham semua apa sudah ngantuk semua? Sudah Karena sangat jelas. penjelasan dan pemaparannya sudah jelas, Bu, sangat runtun. Jadi apa yang mau ditanyakan kalau sudah jelas? Terima kasih. Luar biasa. Bu Sabah mengikuti ini ya. Dari awal saya sampai sudah akhir tutup nih Bapak Ibu. Karena pingin bisa juga kan, bisa Oh, ya apa ya untuk mengaplikasikan di kelas kita nanti di sekolah kita kan gitu maksudnya, Bu. Wah, terima kasih banyak Bu Sabah. Kita tetap semangat ya untuk bisa Semangat lah, siang-siang tetap menularkan budaya semangat. positif ini ke semuanya. Terima Kira-kira kasih. ini layar saya sudah off ya? Sudah Bu, sudah off. Oke. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah acara doa dan penutup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sepertinya ada Pak Anas di sini, mungkin bisa memimpin doa sebelum kegiatan ini ditutup, Pak Anas. Baik, Bu. Terima kasih. Monggo kami persilakan. Sebelum acara ini berakhir, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari awal tadi yang disampaikan oleh pemateri bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hajatana ya Allah wa abatallah musibatana wa rafa' darajatana wa tawil umurana waj'alna ya Allah ummatan kamilatan min ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bihurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Anas telah Bunia mohon izin Bunia sebelum diakhiri. Nggih. Bapak Ibu, buat yang sudah mengisi daftar hadir, nanti link download sertifikatnya akan saya letakkan di grup komunitas. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung dengan grup komunitas G2B melalui platform Merdeka Mengajar. Setelah ini linknya langsung saya kirim, Bapak Ibu bisa langsung download semuanya. Jadi sertifikat sudah ready. Barangkali ada yang tidak berhasil terkirim via email bisa langsung di-download otomatis. Kemudian sudah dikirim di grup Bu Nia, maaf di kolom chat untuk link daftar hadir Bu Nia. Bentar, saya kirim terlebih dahulu. Iya, atau tadi mungkin Bu Zaki ditampilkan lagi yang link untuk pengisian daftar hadir. Barangkali teman-teman ada yang belum men-scan. Ya. Pak Eko, saya boleh minta satu permintaan mungkin untuk terakhir webinar series kita ya, bisa diabadikan. Mungkin Boleh. Bapak Ibu boleh on cam sebentar ya, biar kita bisa mengabadikan Bapak Ibu guru. Hebat semuanya. Saya mohon maaf, Bu Zaki, kamera saya lagi bermasalah. Tadi akhirnya kan saya bukanya pakai HP. Ya baik, Pak Eko mungkin tampilannya bisa itu kan ya? Gimana Bu? Ini dibuat kayak tampilan orang duduk di bangku. Iya, kurang jelas sepertinya. Nanti. Dikembalikan ke standar kah? Iya, view-nya bisa dikembalikan ke standar dulu. Monggo Bapak Ibu, ini webinar series hari terakhir
mohon bisa on cam supaya kita bisa dapat tampilan layar. Bentar Bu Nia, saya hotspotnya saya remove dulu ya. Wah, ini sudah ada Pak Sanju, Sudah. Bu Siti, Bu Soba, monggo. Bu Rahma bisa, Sudah, Bu, Bu kelihatan Margareta, ya? Bu Risma, Pak Anas. Kita abadikan dulu sebentar. Hitung ya Bu Nia, Pak Eko juga bisa dibantu untuk share Ya. namanya? Print screen-nya. Kita hitung mundur dari 3 ya Bapak Ibu. Boleh pose terbaik pose apa kita ya? Sarang ini ya. Apa ini? Ya kade. Oke, baik. 3, 2, jempol ya, jempol ya. Oke, jempol. Semangat, semangat, semangat. Jempol, Bu. Oh, jempol. Oke. 3, 2, 1. Sudah dapat banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kehadirannya. Sebentar Bapak Ibu, saya monggo mengisi link absen sudah kami kirim di kolom chat. chat. Atau boleh di scan barcode di sini ya. Atau boleh bisa diketik link ini. diklik di situ di https://bit.ly/apa itu 03. zero ya Pak? Ya, Oh, 03 PBG2B. 03 Ya, 03 PB G2B. Semuanya huruf besar Bapak Ibu. Link absen, masih ada yang minta link absen Bu, mungkin di-share lagi. Sudah Ya, bantu kami share share. kembali. Link, mungkin baru hadir lagi, tadi ada masalah mungkin dengan Atau boleh jaringan ini dan di lain screenshot, kemudian Bapak Ibu bisa langsung men-scan-nya. Kemudian mungkin pertanyaan Pak, sertifikatnya gimana? Bisa langsung di-download. Sebentar lagi saya akan mengirimkan link download sertifikat ke grup Bapak Ibu. Kemungkinan nanti sekitar pukul 16 saya kirimkan. Jadi nunggu semua Bapak Ibu sampai selesai ngisi daftar hadirnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Doa sudah kita lalui bersama. Selanjutnya adalah penutup dari kami. Saya selaku pembawa acara, selaku moderator. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kecepot gula mira, salah lopoknya on sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, salam dan bahagia. Oke, terima kasih. Izin diakhiri ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Indonesia jaya jaya bisa. Karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Oh, peraturan kelas. Terus keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas kelihatan menakutkan nggak? Iya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Sekarang kita akan membuat satu yang kita sepakati bersama. Tujuannya kalau keyakinan berarti diyakini dalam hati tidak? Iya. Kalau kamu yakini dalam hati maka akan kamu lakukan tidak? Nah, oke. Kamu boleh sebentar lagi bisa akan membagikan peraturan kelas yang kita akan buat bersama dan nanti kita akan sepakati bersama. Bisa ya? Wah, ini ya. Oke. Nah, sudah tertempel semua di sini. Kita akan menggolongkan mana yang sama dan kita akan meyakini biar keyakinan
Sangat senang, sangat excited, sangat antusias. Saya merasa senang sekali. Penting, sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali. Agar menciptakan suasana kelas yang tertib. Karena dapat membuat kelas menjadi disiplin. Namanya keyakinan kelas dapat membuat